بهداية من فضل ربي يكسو الجمال ربوع قلبي. Setelah kita mendengarkan bagaimana caranya mendapatkan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala, apa saja syarat-syaratnya sehingga pertolongan itu turun kepada kita, sampailah kita pada pembahasan bagaimana bentuk pertolongan Allah itu kepada kita. Apakah bentuk pertolongan itu dalam bentuk fisik? Apakah bentuk pertolongan itu dalam bentuk real nyata, bisa dilihat oleh mata, dipegang oleh tangan, disentuh oleh panca indera? Maka sesungguhnya pertolongan Allah yang pertama itu bentuknya batin, intern, di dalam diri manusia itu diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala pertolongan, kekuatan, sehingga ketakutannya hilang, dicabut Allah Ta'ala rasa takut dalam hatinya, sehingga takutnya habis hanya untuk Allah semata. Ini bentuk pertolongan pertama yang diberikan Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada para nabi, kepada para sahabat. Ketika Sayyidina Abu Bakar Siddiq bersama dengan Sayyidina Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam berada di Jabal Thur, ketika mereka akan hijrah dari kota Makkah Al-Mukarramah menuju Yathrib yang berubah menjadi Al-Madinah Al-Munawwarah. Lalu kemudian saat itu Abu Bakar merasa ketakutan, datang rasa takutnya. Lalu apa kata Nabi Muhammad SAW? Ma dhannuka bisnaini, kalau kau sangka ya Abu Bakar, kalau kau sangka kita di sini berdua, fallahu salisuhuma, maka sesungguhnya Allah ada di antara kita. Innallaha ma'ana. Dalam Al-Quran kisah ini diceritakan. Idhuma fil ghari, ketika mereka berdua di dalam gua. Idh yaqulu li sahibihi, ketika berkata dia kepada sahabatnya, la tahzan, jangan takut, jangan cemas, jangan galau, jangan merasa engkau sendiri. Innallaha ma'ana, Allah bersama kita. Ini pertolongan yang pertama. Karena ketika orang dalam keadaan takut, cemas, ngeri, galau, kata pepatah Melayu, kalau sudah hanyut di tengah sungai, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Jangankan bambu yang kokoh, jangankan batang kayu yang kuat, rumput yang lapuk pun akan ditarik. Kenapa? Karena orang dalam ketakutan. Hari ini orang takut. Kemana dia menggantungkan dirinya? Kepada jampi-jampi dukun. Hari ini orang dalam keadaan takut. Kemana dia menggantungkan harapannya? Meminta kepada jin, meminta kepada setan. Maka ketika Allah menurunkan pertolongan, dibuatnya hati itu hanya kokoh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada satupun yang bisa menggoyahkannya, karena Allah yang sudah menolong dia. Maka kita selalu diajarkan doa, ya muqallibal qulub, engkau yang membolak-balikkan hati, sabbit qalbi, kokohkan hatiku, ala dinik, dalam agamamu, wa ala ta'atik, dalam ketaatan kepadamu. Manusia sehebat apapun senjatanya, sehebat apapun kendaraannya anti peluru, kalau dalam dirinya rasa takut, hilang itu sarana prasarana. Dia akan ketakutan. Orang kalau sudah terlampau takut, naik asam lambungnya. Orang kalau sudah terlalu takut, naik darah tingginya. Orang kalau sudah terlalu takut, naik gula darahnya. Orang kalau sudah terlalu takut, melihat pucuk pisang pun seperti hantu pocong. Kenapa? Ketakutan yang luar biasa. Maka Allah menolong hambanya, dia cabut rasa takut itu dari dalam hati si hamba, sehingga dalam hati itu hanya ada ketakutan kepada Allah. Habiskan takutmu untuk Allah, sehingga tak tersisa untuk musuh-musuh Allah. Habiskan takutmu untuk Khalik, sehingga tak tersisa rasa takut kepada makhluk. Itulah yang dirasakan Sayyidina wa Maulana wa Syafi'ina wa Dhukhrina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ini yang pertama. Lalu kemudian bagaimana dengan musuh-musuh? Maka Allah sebutkan dalam Al-Quran. Apa kata Allah Subhanahu wa Ta'ala? Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Di dalam hati mereka ditanamkan Allah ada rasa takut.
Di dalam hati hamba Allah dicabut Allah rasa takut. Ala inna awliya Allah, ketahuilah wali-wali Allah, penolong agama Allah, la khaufun alaihim, tak lagi ada rasa takut, walahum yahzanun, tak lagi ada rasa sedih, tak lagi ada gundah gulana. Tapi musuh-musuh Allah, ini salah satu pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Ketika dari hati seorang hamba itu dicabut Allah rasa takut, sementara musuh-musuhmu ditanamkan Allah ketakutan dalam hatinya. Wa qadhafa fi qulubihimur ru'ba. Qadhafa, lemparan dengan batu yang amat sangat kencang, keras dan kuat. Begitulah ketakutan itu menancap dalam hati musuh-musuh orang yang menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Sehebat apa Fir'aun, dengan gagah perkasa kuasanya, tidak ada peradaban yang paling hebat, sampai-sampai dijadikan salah satu dari 7 keajaiban dunia. Tapi ada rasa takut dalam hatinya. Fir'aun yang gagah perkasa, kaya raya, penguasa dunia itu, yang Romawi pun tunduk di bawah kekuasaannya. Tapi ternyata dia ketakutan melihat mimpi bayi anak kecil. Tidak terbersit di pikiran para pengamat kekuasaan dimanapun bahwa Fir'aun itu takut melihat anak kecil dalam mimpi. Begitu dia terbangun, dia langsung kumpulkan para penasehatnya. Dia katakan, malam tadi aku bermimpi melihat ada sesosok bayi. Anak kecil itu menarik mahkota dari kepalaku. Lalu pembisik-pembisiknya berkata, ada anak kecil yang lahir tahun ini dan dia akan merebut kekuasaanmu. Dia bukan semakin berani, takutnya bukan hilang, malah semakin takut. Fir'aun itu ketakutan, tapi orang di sekelilingnya menakut-nakuti dia. Fir'aun itu ketakutan, tapi orang yang berada bersamanya malah menambah rasa takutnya. Sehingga dia pun keluarkan peraturan keputusan Fir'aun tahun itu. Semua anak-anak kecil tangkap, bunuh. Yudzabbihuna abna'ahum. Anak laki-laki disembelih hidup-hidup. Kekejaman yang luar biasa. Apa dosa anak kecil? Anak kecil yang belum pandai merangkak berjalan. Anak kecil yang belum pandai bicara berkata-kata. Tapi dasar orang kalau sudah terlalu ketakutan, anak kecil pun dijadikannya musuh. Hilang logika akal sehatnya. Itu yang terjadi pada musuh-musuh Allah Subhanahu wa ta'ala. Belum terjadi peperangan, belum terjadi pertemuan di medan laga, musuh sudah ketakutan. Dan salah satu mukjizat Nabi Muhammad SAW, nusirtu birru'bi. Nusirtu, aku ditolong Allah Subhanahu wa taala birru'bi, dengan rasa takut dalam hati musuhku, masirata syahrin, perjalanan 1 bulan. Kenapa Nabi mengatakan perjalanan 1 bulan? Ternyata setelah diteliti oleh para ulama hadis, posisi Nabi Muhammad SAW berada di kota Al-Madinah Al-Munawwarah, turun ke bawah Yaman, perjalanan 1 bulan, naik ke atas Mesir, perjalanan 1 bulan, ke kanan, perjalanan 1 bulan. Begitulah Allah menurunkan pertolongannya. Lalu kemudian bentuk yang ketiga, apa itu? Itastaghithuna rabbakum, ketika kamu meminta kepada Allah, fastajaba lakum, Allah kabulkan doa kamu. Anni mubiddukum bi alfin minal malaikati murdifin, kukirimkan bala tentara yang bersama dengan pasukan Muhammad SAW. Tidak bisa dilihat oleh mata manusia, tapi dia ada dan nyata. Musuh-musuh Allah melihat, kami melihat pasukan begitu ramai dan banyak. Padahal pasukan Nabi Muhammad SAW hanya beberapa ratus orang saja. Begitulah rupanya kalau sudah Allah menurunkan. Yang terakhir, yang keempat, bahwa Allah turunkan berbagai kemudahan. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Siapa yang takut kepada Allah, hilang takutnya kepada manusia, diberikan dia makhraja, solusi. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, diberikan Allah rezeki dari jalan yang tidak disangka-sangka. Idza sa'alta fas'alillah, kalau kau minta, mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mintalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa idza sta'anta, kalau minta tolong, minta tolonglah kepada Allah. Jangan minta tolong kepada setan. Ada orang yang minta tolong kepada setan, ada. Buka surah Al-Jin juz 29. Ya'udzuna birijalim minal jin. Ada sebagian manusia ini
yang meminta tolong kepada jin, fazaduhum rahaqa, mereka semakin durhaka, semakin jauh dari Allah. Minta kepada jin, hai jin, datanglah, datanglah. Akhirnya jin datang, wani piro. Minta kepada jin. Rupanya jin itu tinggalnya di dalam ceret, diusap dia keluar. Jin yang sudah ratusan ribu tahun tidak mati-mati. Ada jin yang hidup ketika Kabil membunuh Habil. Saat Kabil membunuh Habil dia hidup sampai sekarang belum mati. Bayangkan itu. Laqtul Marjan, cerita tentang jin, ditulis oleh Imam Jalaluddin Abdul Rahman As-Suyuti. Tapi jin itu jangan minta sama jin, minta sama Allah. Jin aja kalah sama manusia. Ada singgasana ratu perempuan, ratu yang sangat cantik. Siapa nama ratu itu? Bilqis. Makanya kadang ibu-ibu ketika anaknya sedang hamil, ya Allah, terpukau terpesona mendengar cerita Ratu Bilqis yang cantik, gantengnya Sulaiman menikah dengan dia. Katanya ingin punya anak gadis cantik seperti Bilqis. Nanti kalau anakku lahir dikasih nama Bilqis, cantik seperti Ratu Bilqis. Begitu anaknya lahir, tapi apa boleh buat karena sudah ini ya tetap Bilqis juga. Nanti kalau singgasana Bilqis sudah di jalan nih. Bilqis gak lama lagi sampai nih ke istana Sulaiman. Sulaiman raja di raja. Orang barat menyebutnya King Solomon. Kita menyebutnya Nabi Sulaiman. Bahkan kabarnya ada penulis mengatakan kerajaan Sulaiman ini sampai ke Yogyakarta. Makanya di Jakarta disebut dengan Sleman. Biasa. Nabi Sulaiman berkata, Nabi Sulaiman ingin supaya Bilqis ketika sampai ke kerajaannya terpukau, terpesona. Kenapa? Tiba-tiba dia sampai ke kerajaan Sulaiman. Loh, kursiku kok sudah sampai duluan. Aku belum sampai, kursiku sudah sampai duluan. Sulaiman ingin membuat Bilqis kesan pertama begitu menggoda. Nah, hebatnya, romantisnya Nabi Sulaiman alaihissalam. Dia kumpulkan bala tentara. Ya ayyuhal mala'u, wahai pasukan bala tentara, ayyukum ya'tini bi'arsyiha, siapa yang bisa membawa singgasana Bilqis dari kerajaan Sabah ke Palestina, jauhnya 3000 km, 3 jam naik pesawat. Siapa yang sanggup membawa singgasana Bilqis dari kerajaan Sabah Yaman ke Palestina? Siapa yang sanggup? Qala ifritum minal jin, berkatalah jin ifrit. Jin ifrit angkat tangan. Sulaiman, saya yang akan memindahkan kursi Bilqis. Oke, berapa lama ente bisa? Sa'atika bihi, aku akan bawa kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina. Qabla an taquma min maqamik, sebelum engkau tegak dari tempat dudukmu. Tegak dari tempat duduk 3 detik, 5 detik paling lama. 1, 2, 3, 4, 5 detik kursi sampai. Kalau tidak terkena osteoporosis. 5 detik Sulaiman, kursi Bilqis nyampai. Tapi Nabi Sulaiman merasa tidak puas. Dia ingin yang lebih cepat. Oke, kita simpan dulu yang 5 detik. Ada lagi yang lebih cepat? Datang seorang laki-laki, bukan jin, manusia. Namanya siapa? Asif bin Balkhiyah. Asif bin Balkhiyah. Sampai ke Bogor jadi Asif. Asif bin Balkhiyah. Apa kata dia? Ana atika bihi, aku sanggup memindahkan kursi Bilqis dari Yaman ke Palestina, dari kerajaan Sabah ke kerajaan Sulaiman. Oke, Asif, kamu bisa berapa lama? Qabla an yartadda ilaika tarfuk, sebelum matamu berkedip. Sampai. Mana yang lebih cepat? Tegak dari tempat duduk atau mata berkedip? Mata berkedip. Maka yang menang tender pemindahan proyek kursi Bilqis bukan jin. Jadi kalau ada hari ini orang minta sama jin, dia layaknya hidup 3000 tahun yang lalu. Jin, tolong aku jin. Kata jin, kami udah kalah tender 3000 tahun yang lalu. Pemindahan kursi Bilqis saja kami kalah, bro. Ente malah mau minta sama kami. Kata jin yang sadar. Tapi yang diminta jin goblok, yang minta orang yang sama. Makanya jin goblok ketemu orang goblok, ya itu hasilnya. Minta tolong kepada Allah. Idza sta'anta, kalau kau minta tolong, fasta'in billah, minta tolonglah kepada Allah Subhanahu wa taala.
wa'lam annal ummata, ketahuilah wahai anakku, ketahuilah wahai adikku, ketahuilah wahai saudaraku, annal ummah, andai semua orang berkumpul, lawi jitama'atil ummah, seandainya mereka berkumpul ala ayyafa'uka bisyai'in, mereka ingin mendatangkan manfaat, mereka ingin membelikan rumah besar, mereka ingin memberikan manfaat, lan yanfa'uka, mereka tidak akan dapat memberikan manfaat illa bisyai'in qad kataballahu lak, melainkan itu sudah ditetapkan Allah untukmu. Jangan berharap pada manusia, jangan berharap kepada orang kaya, jangan berharap kepada penguasa, jangan berharap kepada siapapun, berharaplah kepada Allah SWT. Berkumpul orang-orang kaya, berkumpul raja-raja, berkumpul penguasa-penguasa ingin memberikan sesuatu kepadamu, kalau tidak, kata Allah, tidak akan terjadi. Maka semua itu terjadi karena Allah. La haula la quwwata illa billah. Wa in jitama'u, andai semua umat ini berkumpul ala ayyadurruka bisyai'in, mereka ingin memudaratkanmu, mereka ingin menyusahkanmu, mereka ingin menghabisimu, mereka ingin membunuhmu, lam yadurruka, mereka tidak akan dapat memudaratkanmu, mereka tidak akan dapat membunuhmu, mereka tidak akan dapat memfitnahmu, illa bisyai'in qad kataballahu alaik, melainkan itu sudah ditetapkan Allah di Lauhil Mahfuz dalam takdirnya. Innallaha katabal maqadir, Allah sudah menuliskan takdir qabla an yakhluqas samawati wal ard, sebelum menciptakan langit dan bumi, bi 50,000 sanah, 50.000 tahun lamanya. Anak muda, jangan kau takut, jangan takut. Apa yang bisa dilakukan musuh-musuh Allah tidak akan terjadi. Kalaupun terjadi, engkau bersabar, sabarmu akan mendapatkan balasan. Ketakutan tidak membuat orang lama mati, keberanian tidak membuat orang cepat mati. Keberanian tidak membuat cepat mati, ketakutan tidak menunda kematian. Apa yang kau takutkan? Langkahkan kaki kananmu, bismillahi tawakkaltu 'ala Allah, la haula wala quwata illa billah. Teriakan Allahu Akbar. Andai kau mati, mati syahid. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair. Kalau kau takdirkan kami harus hidup aku besok pagi, jadikan kehidupan itu sebagai tambahan amal soleh. Waj'alil mauta rahatan li min kulli syarr. Kalau kau takdirkan aku harus mati malam ini, ya Allah, biarlah mati. Kematian itu akan menjadi istirahat dari segala perbuatan dosa.